Oke, balik lagi di PSR. Kali ini kita akan review film Eternals. Film Eternals seperti yang kita kira atau kita ekspektasikan karena disutradari oleh Oscar Director Award ya, Oscar Winning Award, Chloe Zhao. Of course pasti kita akan melihat film MCU akan dibawa ke level yang berbeda. Dan ternyata benar, film Eternals ini beda banget dari formula MCU pada umumnya gitu. Tapi masih ada tetap stylizationnya MCU gitu. Menurut gue film Eternals ini kelasnya beda banget. Jadi untuk to summarize di depan, film Eternals ini mirip dengan Man of Steel digabung sama Prometheus gitu. Man of Steel dari sisi treatment storytellingnya, tone and manner-nya, mood-nya, kelambatan dari pace-nya. Prometheus mirip dari bagaimana cerita historical itu nyambung ke cerita superhero gitu. Gimana cerita ancient technology alien itu nyambung ke peradaban manusia gitu. Padahal kita tahu kan di MCU udah ada superhero yang keren-keren banget, kita udah dikenalin alien apa segala macam. Ternyata masih ada yang lebih ancient lagi nih, Eternals nih lebih ancient lagi gitu. Of course juga memperkenalkan Celestial yang lebih dewanya lagi di dunia MCU. Jadi jelas ini beda banget gitu. Jadi manusia superhero atau selama ini yang kita kenal di MCU tuh kayak bener-bener kerdil banget kelihatannya. Sebelum gue masuk ke dalam reviewnya, meskipun film ini mixed review, menurut gue teman-teman harus coba dulu nonton. Jadi jangan terpaku atau terpengaruh dengan review-review jelek atau baiknya yang ada di internet. Coba nonton dulu, karena nggak semuanya pakai kacamata yang sama untuk nilai sebuah film. So, Eternals ini as expected, kalau kita ngomongin Chloe Zhao, pasti wide shot cinematicnya ciamik banget. Jadi IMAX very recommended karena banyak wide shot yang keren banget, beautiful banget. Bahkan sampai detail-detailnya juga bagus banget. Production value-nya juga bagus, kostum desainnya itu juga keren banget, beautiful banget. Kayak bener-bener dipikirin gitu loh, detail-detail kecilnya, warnanya, sampai komposisinya dengan setnya juga bener-bener dipikirin banget. Karakternya kebanyakan, memang yang menjadi serangan utama katanya plotnya tuh bener-bener all over the place. Cuma menurut gue ini pas banget sih karakterisasinya, karakter developmentnya meskipun banyak gitu. Karena menggunakan storytelling back and forth kayak Man of Steel, jadi cara menceritakan backstory dari masing-masing karakter tuh cuma simply kayak ya udah kita ceritain past-nya sedikit, yang which mean nyambung juga dari awal past-nya sampai sekarang gitu. Itu bener-bener sedikit aja udah ngena. Oke, kita get the idea kenapa dengan karakter ini gitu. Kayak misalnya Pastos, kenapa dia bisa kecewa dengan humanity, ya cuma kasih tunjuk aja kalau dia simply ya ngelakuin sesuatu yang dia pikir bisa advance human technology, ternyata malah dipakai human untuk ngelakuin hal-hal yang buruk gitu. Sesimpel itu aja. Kayaknya seingat gue adegannya cuma sekitar 1 menitan aja, tapi udah kayak kita get the idea betapa disappointednya si Pastos gitu. Terus cara mereka Eternals assemble-nya juga asik banget. Gue ngelihatnya kayak Defenders Assemble, bener-bener smooth banget cara mereka ngerekrut satu-satunya. Setiap karakter Eternals ini kayak punya stances politik atau stances sosialnya masing-masing, sehingga jadi bener-bener rich banget gitu. Misalkan Drew yang pasifis, si Pastos yang bener-bener kayak humanist yang family banget gitu, dan lain-lain gitu. Setiap anggota Eternals nih ya punya masing-masing represents-nya gitu. Feminism, women leadership gitu. Terus ya nggak ada masculine toxicity gitu. Bener-bener semuanya tuh bener-bener represent lah gitu. Mengenai pace-nya lambat banget. Jadi kalau teman-teman nggak suka dengan film superhero yang pace-nya lambat kayak Watchmen and Man of Steel, ya pasti akan sangat boring gitu. Karena pasti akan sangat bosan dan ketiduran gitu. Karena di sini bener-bener fokus on story driven. Action sequence-nya menurut gue majestic banget. Gue expect harusnya ngelawan Thanos tuh kayak begini action sequence-nya, bener-bener casualty-nya tuh bener-bener bigger gitu, kelihatan banget kayak wah ini masif banget gitu loh. Terutama Makari di sini 2 thumbs up buat Makari, bener-bener berhasil ngebuat action sequence Speedster tuh jadi bener-bener keren banget. Gue setuju kalau Makari ini harus jadi benchmark action sequence-nya The Flash versus Superman ya. Karena Icarus versus Makari itu bener-bener keren banget sih menurut gue. Angelina Jolie yang gue pikir bakal banyak peran kerennya di sini ternyata cukup simply gestur-gestur kecil di nerf ya, menurut gue sih dia di nerf gitu, tapi bener-bener kelihatan aja acting wise gitu. Memang aktor mahal beda gitu, acting wise tuh simply kayak nengok-nengok dikit, ngomong sedikit tuh kayak gue ngerasa majestic banget nih gitu si Angelina Jolie. Sisanya kayak Icarus, Richard Madden, Gemma Chan dan lain-lain ya just okay, actingnya bukannya jelek tapi okay aja, nggak gitu bagus. Terus masuknya Black Knight kesini juga menurut gue smooth banget, nggak bener-bener dipaksain. Jokes-nya sih serba nanggung ya menurut gue ya. Kayak mau dibuat ke arah MCU banget juga enggak, tapi mau dibikin ala serius ke ala Chloe Zhao juga
ya enggak gitu, jadi serba nanggung. So kalau expect jokesnya kayak bakal MCU, kayaknya enggak deh gitu. Yang gue suka sih setiap karakterisasi di sini bener-bener diverse banget sesuai dengan visinya Kevin Feige, bener-bener diverse. So gue enjoy banget ketika nontonnya, bener-bener rich gitu. Ya lu lagi ceritain sebuah kisah orang-orang atau sekumpulan entity alien yang ngedorong peradaban manusia, tapi kalau nggak rich dan nggak diverse ya aneh juga ya, makanya dibuat diverse. Di sini menurut gue Steal the Show tuh banyak banget. Jadi kalau gue harus mention satu-satu, gue nggak bisa jemputin karena bener-bener sangat-sangat banyak banget adegan-adegan, beberapa hal yang bener-bener keren menurut gue, yang gue pengen nonton ulang lagi gitu. Scoring tetap menjadi kelemahannya MCU di sini, belum ada yang begitu hook banget ke gue. Dan of course kekurangan utama MCU selalu di resolusi dari villainnya. Kayak cuma gitu doang gitu. Kita ngelihat Deviants dari awal sampai akhir bener-bener di-build sedemikian rupa, se-powerful itu, tapi endingnya ya udah gitu doang gitu. Pertarungan di awal-awal tuh kayak nggak ada efeknya gitu. Ngapain gitu kalau cuma bisa digini doang di akhir. Terus untuk urusan censorship di Indonesia menurut gue masih reasonable ya, dipotong dan nggak terlalu mengganggu cerita. Memang patah banget sih kelihatan, tapi nggak terlalu ganggu cerita. Terakhir dari gue, mungkin teman-teman banyak yang nggak mau nonton karena ada unsur LGBT-nya, tapi menurut gue, can you try to watch a movie yang bener-bener lu nggak sesuka dengan atau nggak sesuai dengan value lu gitu. Kalau lu bisa nikmatin film itu yang nggak sesuai dengan value lu, I think you can see the movie, terutama di MCU, superhero MCU movie, yang bener-bener beda banget gitu. Ini dari gue untuk film Eternals ada 8,5/10. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Akhir kata, play it, don't stop, just rewatch. Cut!